nabi-nabi orang Nigeria, hamba Tuhan luar biasa. Chris Oyakhilome, Ruben Angel, David Uche, banyaklah, Visi Zita, banyak lagi. Itu orang katakan itu first flight. Maksudnya itu pengangkatan pertama. Dia bilang Pastor James tadi, pengangkatan pertama tuh orang yang diangkat di dalam pengangkatan pertama tuh dia akan dimasukkan ke dalam kerajaan 1000 tahun. Oke. Tapi di dalam kerajaan 1000 tahun, bukan kamu bilang kalau itu yang Tuhan Yesus bagi syakawin, dia memang syakawin lah batu di sana. Kamu jangan lupa, orang yang masuk di dalam pengangkatan pertama itu tidak ada kedagingan. Kalau kamu ikut kedagingan itu, sebab kenapa kerajaan 1000 tahun dan kamu bilang mau janji kawin di sana, sudah salah. Sekarang saya kasih tahu, itu sudah salah. Tidak boleh masuk di dalam pengangkatan pertama kalau kamu berjalan di dalam seiringan dosa. Tidak boleh. Apa bilang Tuhan Yesus? Lebih baik kamu suam-suam, lebih baik kamu dingin atau panas. Betul atau tidak? Kamu tahu, mereka yang tertinggal itu adalah mereka yang suam-suam dan dingin. Kalau kamu melayani dan kamu kamu punya dosa, emosi kamu, perasaan kamu, mau sama tuh orang begini-begini, wah di kerajaan 10 tahun kawin juga begini-begini, salah. Itu sudah salah. Di dalam peperangan tidak boleh ada kedagingan. Hawa nafsu sangat ditentang oleh Roh Kudus. Kamu bilang kamu ada Roh Kudus. Apa saya bilang? Tidak boleh bersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Macam manapun selok belok kamu, sebab mau membela daging itu sama sekali ditentang oleh Roh Kudus. Sebab kenapa? Roh Kudus kan roh yang suci. Apalagi alasan lain? Jadi untuk Roh Kudus itu boleh masuk di dalam hati kita, hidup kita itu harus serupa dengan gambarannya Kristus. Boleh paham? Dan mereka yang tertinggal itu adalah suam-suam kuku dan manusia yang dingin. Sekali dia cakap begitu kan, kreasi putan pun boleh kawin ya memang itu ditempatkan, memang Tuhan diberikan kelonggaran itu tempat memang kawin. Tapi bukan kau bawa di bumi ini, kau bilang di sana kawin, no, salah. Mana prinsip Alkitab begitu? Itu yang panas saja. Kenapa yang panas? Sebab Tuhan yang kita sembah tinggal di dalam api. Tuhan yang kita sembah itu tinggal di dalam api. Itu nama gereja ini, api kemuliaan Tuhan. Aduh, bangun, sedar dalam alam roh, sedar. Itulah kenapa Tuhan letakkan nama itu di dalam gereja ini, di dalam setiap pribadi jemaat. Sebab dia mau betul-betul api kemuliaan dia itu ditanamkan dalam setiap pribadi kita. Oke, coba buka Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 14. Ayat 14 Pak. Coba Wahyu pasal 3. Terus Tuhan kasih ingat saya ini. Jangan bawa-bawa daging dalam peperangan. Wahyu pasal 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin. Maksudnya itu Tuhan tahu setiap pelayanan yang kita lakukan
Maulah ikut Tuhan, tidaklah ikut Tuhan. Maulah ikut Tuhan, tidaklah ikut Tuhan. Itulah Tuhan Yesus bilang, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Alangkah baiknya kalau kau betul-betul ikut Tuhan, sanggup berkorban begini-begini. Alangkah baiknya kalau kau ikut dunia, teruslah ikut dunia. Tidak perlu membazir masa kamu dengan pura-pura bertobat. Apa dia bilang tadi Pastor James? Ini medan perang. Buat apa kamu buang masa pura-pura bertobat masuk gereja, tapi sebenarnya tidak bertobat? Tidak ada api dalam hati kamu. Buat apa? Buat apa? Kita pergi di ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan, kamu tengok, aku huruf sana maksudnya Tuhan Yesus, maksudnya Bapa di sorga akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena apa? Apa dia bilang Pastor James cakap tadi? Dia bilang, saya tidak peduli harta kamu, duit kamu dan kamu, saya tidak peduli berapa banyak, telan semua. Kenapa begitu? Kamu tengok ayat 17. Karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Oh, kamu pikir itu apa yang dia katakan di luar dari kebenaran firman Tuhan? Tidak. Itu semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa kamu kena rajin baca Alkitab. Jangan cepat menilai di dalam kedagingan, tapi dalam penilaian di dalam alam roh itu sangat kosong. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Telanjang apa? Tidak ada pakaian. Pakaian apa? Pakaian perang dan pakaian apa? Perjamuan kawin anak domba. Itu adalah pakaian pesta kamu. Kan? Betul kan? Kita semua ada pikiran. Kita pikirlah, buat apa kita mau buang masa dengan suam-suam kuku? Sama juga dibuangkan, dimuntahkan juga. Buat apa? Itulah bilang Yahweh, Yeshua bilang, pilihlah sekarang. Selama 3 tahun ini penyucian, kamu pilihlah betul-betul. Siapa kamu pilih? Ini betul-betul, itu belum selesai tau. Kamu pikir sudah selesai? Tuhan sedang menyucikan kita. Kenapa bilang Pastor James, saya tidak peduli, saya mau keluar saja. Sebab ini adalah tentara yang akan masuk di dalam pesta perkawinan yang kawin anak domba. Lambat. Betul cepat Tuhan. Buat apa kita mau suam-suam? Mau pikirlah buat apa? Sama juga kena muntah kan? Tuhan tidak terima kan? Tuhan tidak paksa, memang Tuhan tidak paksa, tetapi kerinduan hati seorang bapa ingin menyelamatkan anaknya melalui mati di atas kayu salib. Itu. Cuma manusia ini terlalu keras kepala. Ingat dia aja betul. Nah macam biasa selalu saya cakap, begitulah. Dia bilang, mereka yang suam-suam itu, mereka pikir mereka sudah betul cara mereka. Mereka pikir itu kekayaan mereka. Mereka memperkayakan diri mereka, diri dorang sendiri, bukan Tuhan yang dimuliakan di dalam segala harta mereka. Tetapi dorang punya pribadi sendiri. Mereka memuliakan diri mereka dengan harta benda yang mereka ada. Mereka tidak sadar, bila tsunami datang, semua akan renyah. Bila gempa bumi datang, semua akan hancur. Kamu tengok,
Banyak orang kaya tuh di luar negara dengan bervilla, dengan ada lagi tuh kereta tuh yang komen siapa? Orang boleh relax tuh kereta yang pandu sendiri. Kaya kan? Tapi itu karena tidak pakai selamat orang. Sia-sia kan? Tuhan Yesus bilang mereka telanjang, miskin, buta. Buta apa? Buta rohani. Sebab mereka tidak sadar sebenarnya apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Kenapa mereka ada? Kenapa mereka diciptakan dalam kandungan ibu mereka? Sebab Tuhan mau mereka berbuat bagi nama Tuhan yang kudus, Yeshua HaMashiach. Kenapa kita diciptakan di dalam kandungan ibu kita? Semua kita ada panggilan sebenarnya. Itulah saya bilang, bangkitkan karunia Allah yang tersembunyi dalam pribadi kamu. Bila kamu tidak membangkitkan itu, Tuhan akan menganggap makhluk-makhluk yang kudus dari surga akan menganggap bahwa kamu miskin, buta, telanjang. Paham? Ini roh jemaat Tuhan. Roh. Bukan kami paksa kamu masuk surga, tapi kami mau menyadarkan kamu bahwa alam roh itu betul-betul ada. Kita pilih ayat 18. Maka Tuhan Yesus menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Apalagi kalau bukan api Roh Kudus. Api itu secara percuma. Janganlah kita gembira kaya. Kalau Tuhan Yesus betul-betul jual itu bintang 1, siapa yang dapat beli? Saya tanya, siapa dapat beli itu bintang kalau Tuhan Yesus betul-betul jual dengan kita 1? Siapa? Orang kaya di bumi tidak boleh beli kau. Jangan temperang dengan kekayaan kita. Syukurlah Tuhan tidak buat undang-undang dalam firman Tuhan jual beli. Jual beli itu hanya bagi raja, orang Illuminati yang gila dengan harta kekayaan. Sebab kenapa? Lucifer jatuh disebabkan apa? Ingin dipandang tinggi, dipuja-puja, menyamai yang maha tinggi. Betul atau tidak? Pangkatkan, dia mau lebih daripada Tuhan. Jadi soal itu pun kita sudah tahu yang dia pun mau lebih kaya daripada Tuhan. Itulah dia berusaha membutakan seluruh dunia, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dengan harta. Supaya bila manusia dibutakan dengan harta, dengan duit, semua akan jadi milik Lucifer. Itu adalah selok beloknya roh jahat. Sedar jemaat Tuhan. Agar engkau menjadi kaya. Dalam Tuhan pasti kaya. Kenapa kaya? Bukankah di surga banyak kesaksian bilang emas dipijak-pijak? Kan? Orang kaya di bumi di sini pun belum saya nampak lagi rumah dia penuh belian tau. Penuh dengan diamond, penuh dengan emas dipijak-pijak. Tidak. Dan juga pakaian putih, maksudnya lenan halus, pakaian pesta. Itu Tuhan akan sediakan supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Aku bilang tuh Yesus memalukan kan? Kalau tidak pakaian pesta. Tidak payah. Secara kita mau pikir logik kan? Sekarang kita logik. Sekarang kita logik lah. Kalau kita telanjang, malu kan? Malu. Itu jasmani. Apa
ada pakaian? Tidak mau kan? Tidak yang mau. Orang dunia pun tidak mau. Mesti juga dong nampak tuh bikini orang sekurang-kurangnya. Tidak juga telanjang bulat. Apalagi pakaian yang sebenarnya di surga. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Maksudnya minyak urapan. Itulah kenapa minyak urapan diwujudkan. Untuk itu, untuk mereka yang benar-benar ingin mencari wajah Tuhan. Itulah kenapa minyak urapan diwujudkan, tidak dipupuskan. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobatlah, Tuhan Yesus bilang. Yesus mau datang sudah. Relakanlah hatimu. Relakanlah hatimu. Mau diubah, mau dibantu. Jemaat Tuhan, saya bercakap begini. Saya pun pikir diri saya tahu. Sampai saya bilang, kali-kali saya jawab sama apa, Pastor James. Masuk ke sini ya, dong Armageddon. Masuk ke sini ya, saya bilang. Sebab kamu tengok, tugas boleh dikira pemimpin. Tugas sebagai pemimpin dan di sebalik itu tugas kami mesti mengutarakan kebenaran itu kepada jemaat juga. Sekiranya kebenaran itu yang kami utarakan itu salah, kami yang bahaya. Itu kenapa kena berhati-hati dalam setiap perkataan kita. Setiap mereka yang menyampaikan kebenaran itu kena berhati-hati. Jangan sampai menyimpang. Hati-hati. Jadi, kalau kamu ingat mau kawin di kerajaan 1000 tahun, kamu berperang dibawa di dalam arus daging, selamat ke tidak? Selamat ke tidak? Tidak selamat kan? Sudah jelas-jelas sudah firman Tuhan. Kita mau bagaimana lagi kita mau mendarat tuh firman Tuhan? Tetapi itu juga tuh firman Tuhan tuh. Roh Kudus adalah roh yang suci. Rohku, pribadi Tuhan itu suci, kudus. Kau mau Tuhan berkenan di dalam kehidupan kau, tapi kehidupan kamu, kehidupan kita macam mana? Hidup kudus kah untuk Tuhan mau berkenan? Kamu mau Tuhan sentiasa berkenan dalam kehidupan kamu, tapi macam mana kehidupan kita sehari-harian? Hidup kita betul-betul tinggal di dalam kekudusan kah untuk Tuhan mau berkenan? Ini betul-betul kamu pikirlah betul-betul. Itulah dia bilang, siapa sanggup pikul salib. Memang tidak ada paksaan, tetapi kami ini sebagai lidahnya Tuhan, penyambung lidahnya Tuhan itu harus sentiasa mengutarakan kebenaran melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan ini semua kita sudah tahu, yang firman Tuhan ini adalah pribadinya Tuhan sendiri. Pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus. Di sebalik kami menyampaikan kebenaran firman itu, kami pun berjaga-jaga jemaat Tuhan. Itulah kadang-kadang kalau macam si anak tuh lebih mau masuk sudah tuh, dia punya alam, dia tahu. Saya kasih stop. Sebab yang terlampau jauh sudah. Sebab kalau saya tidak kasih stop, nanti itu penafsiran penilaian di dalam pikiran manusia tidak dapat setaraf dengan itu roh. Sebab kenapa tidak dapat kejar itu pemikiran manusia tidak setaraf dengan itu roh? Sebab kita kurang duduk di kaki Tuhan. Kurang sangat-sangat. Kemurahan Tuhan tuh, Tuhan jaga kamu semua, setahu kamu. Itu anugerah Tuhan dalam hidup kamu. Itulah kenapa
kenapa gembala sidang tidak pernah putus-putus dia kasih semangat jemaat Tuhan? Semangat kamu semua. Saudara, kamu kena bangun betul-betul. Sebab ini peperangan kau. Jangan sampai kita telanjang. Tiada orang mau telanjang di sini.